Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemusatan dan penyebaran data akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami. Izin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rifki Alfariji dengan NPM 10124157. Kemudian ada Panji Madrid 10124016. Ada juga Antonius 10. Ada juga Antonius 10124115. Dan juga saya Alwan Maulana Putra dengan NPM 10124018. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat pemusatan dan penyebaran data. Konsep pemusatan dan penyebaran data berasal dari perkembangan statistika deskriptif yang mulai digunakan sejak abad ke-17. Dan menurut John Brown, tahun 1662 pertama kali menggunakan statistik untuk menganalisis data kematian di London. Dan untuk Carl Pearson, tahun 1857 sampai tahun 1936 memperkenalkan istilah mean, median, mode, serta konsep standar deviation atau disebut simpangan baku sebagai ukuran penyebaran data. Seiring perkembangan komputer, analisis pemusatan dan penyebaran data kini banyak dilakukan menggunakan software seperti Microsoft Excel, SPSS, atau Python yang mempercepat proses pengolahan data. Tujuannya yaitu untuk membantu peneliti memahami seberapa besar kecenderungan nilai-nilai data berkumpul di sekitar pusat atau pemusatan dan seberapa besar data tersebut menyebar atau bervariasi atau disebut juga dengan penyebaran. Dan untuk ringkasan materi, yang pertama pemusatan data atau disebut measures of central tendency. Definisi umumnya, pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan nilai yang mewakili atau menggambarkan pusat dari sekumpulan data. Tujuannya adalah memberi gambaran nilai tipikal atau nilai rata-rata dari data. Ukuran yang termasuk pemusatan data yang pertama adalah mean atau rata-rata, dan ada juga median yang disebut nilai tengah. Modus, nilai yang paling sering muncul. Untuk poin kedua, penyebaran data, measure of dispersion. Definisi umumnya, penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar, bervariasi, atau berbeda satu sama lain di sekitar nilai pusatnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data dekat-dekat atau jauh-jauh dari nilai pusat. Ukuran yang termasuk penyebaran data, range atau jarak nilai maksimum minimum. Kedua, varian. Ketiga, standar deviasi. Keempat, EQR atau singkatnya interquartile range. Ukuran pemusatan definisi dan rumus. Mean atau rata-rata. Mean adalah rata-rata dari semua data. Rumusnya, mean sama dengan jumlah semua data banyaknya. Data text mean sama dengan slash frag text jumlah semua data. Teks banyaknya data, min sama dengan banyaknya data jumlah semua data contoh. Data 4, 6, 10
Minnya sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 10 dibagi 3 sama dengan 6,67. Untuk median nilai tengah, median adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Cara mudahnya, jika data ganjil, ambil nilai tengah. Jika data genap, rata-rata dua nilai tengah. Contoh, data urut 3, 5, dan 8. Mediannya yaitu 5, karena 5 ada di tengah. Untuk modus atau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contoh seperti data 2, 2, 5, sama 6. Yaitu modusnya 2, karena angka 2 muncul 2 kali atau disebut nilai yang sering muncul. Ringkasannya, min adalah rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Nah, selanjutnya adalah di ukuran penyebaran data. Yang pertama itu ada di range, yaitu untuk menggambarkan batas minimum dan maksimum data. Untuk yang keduanya itu ada di variance, itu untuk menunjukkan rata-rata penyimpangan kuadrat dari mean. Nah, untuk yang ketiga ada di standar deviasi atau yang disebut dengan SD. Nah, untuk mengukur seberapa jauh data penyebaran dari mean, interpretasi itu SD kecil yang diambil datanya itu adalah di data konsisten. Untuk SD besar itu mengambil datanya di variasi besar. Koefisiensi variasi atau yang disebut dengan CV. Nah, CV digunakan untuk melihat tingkat konsistensi dalam presentase. Nah, untuk CV lebih kecil dari 10% itu sangat stabil. Untuk CV 10 sampai 20% itu cukup stabil. Dan untuk CV lebih dari 20% itu kurang stabil. Untuk CV lebih dari 30% fluktuasi tinggi. Untuk yang ketiganya itu ada di pengelolaan data menggunakan Excel versi diperluas. Mengapa Excel digunakan? Karena dia tuh lebih mudah, cepat, akurat, tersedianya luas, dan bisa otomatis membuat grafiknya. Nah, di sini ada di rumus-rumus Excel dan penjelasannya yang lengkap. Nah, tujuannya itu untuk mencari rata-rata. Dan fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah untuk menjumlah semua data, lalu membaginya dengan semua data. Lalu mencari median, itu fungsinya untuk mencari nilai tengah. Selanjutnya ada mencari modus, itu fungsinya menentukan nilai yang paling sering. Dan untuk yang keempatnya itu mencari nilai maksimum, yaitu fungsinya untuk range. Terus juga mencari nilai minimum, itu fungsinya juga untuk range. Mencari variance, itu varian untuk sampel. Mencari standar deviasi, itu untuk akar dari variance. Dan untuk yang ke-8-nya itu adalah mencari koefisiensi variasi. Itu untuk tingkat penyebaran relatif terhadap mean. Nah, di sini ada studi kasus nyata nih, analisa untuk studi kasus nyatanya dianalisis waktu tunggu pelanggan Indomaret Jakarta. Latar belakang kasusnya itu adalah di Indomaret, tepatnya di Jakarta Timur, menerima keluhan bahwa waktu tunggu di antrian kasir terlalu lama nih pada jam-jam sibuk. Manajemen ingin mengetahuinya. Nah, berapa sih nilai rata-rata atau yang disebut dengan mean waktu tunggu pelanggan? Apakah waktu tunggu terlalu menyebar atau masih stabil? Atau yang disebut dengan standar deviasi, seberapa efisiensi pelayanan kasir berdasarkan koefisiensi variasi atau yang disebut dengan CV. Untuk itu dilakukan pengumpulan data 20 waktu tunggu pelanggan dalam detiknya. Nah, di sini nih ada 20 data. Itu waktu tunggunya itu yang pertama di 120 detik, yang keduanya itu ada di 140 detik, yang ketiga ada di 160, yang keempat ada di 180, yang kelima 200, yang keenam 210, yang ketujuh 240, yang ke-8 260, yang ke-9 ada di 300, yang 10 ada di 320 detik. Untuk yang ke-11 ada di 330 detik, yang ke-12 ada di 340 detik, yang ke-13 ada di 350, yang ke-14 ada di 360, untuk yang ke-15 ada di 380 detik, untuk yang ke-16 ada di 400 detik, yang ke-17 ada di 420 detik, yang ke-18 ada di 350 detik, yang ke-19 ada di 480 detik, untuk yang ke-20 ada di 500 detik.
Selanjutnya analisis pemusatan data. Yang pertama A, mean atau rata-rata. Mean sama dengan sigma X per N sama dengan 120 ditambah 140 ditambah titik-titik sampai tambah 500 dibagi 20. Totalnya 6.810 detik. Jadi mean sama dengan 6.810 dibagi 20 sama dengan 340,5 detik. Selanjutnya ada B. Data sudah urut, nilai ke-10 320, nilai ke-11 330. Median sama dengan 320 ditambah 330 per 2 sama dengan 325. Selanjutnya analisis penyebaran data. A. Varians dan standar deviasi. Varians atau O2. Gunakan rumus O2 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X kurung tutup pangkat 2 per N dikurang 1. Ringkasan hasil perhitungan komputer menjadi O2 sama dengan 14.747. Standar deviasi yaitu O sama dengan akar 14.747 sama dengan 121,4 detik. Yang B koefisien variasi atau CV. CV sama dengan O per X sama dengan 121,4 per 340,5 sama dengan 0,356 atau 35,6%. Interpretasi CV 35%. Waktu tunggu relatif berfluktuasi, pelayanan belum stabil. Selanjutnya interpretasi statistika bisnis. Temuan, mean 340 detik sama dengan 5 menit 40 detik, cukup lama. Yang kedua median atau mean. Median lebih kecil daripada mean. Ada waktu tunggu yang sangat lama, di mana data ditarik oleh outlier. Selanjutnya SD 121 detik, penyebarannya cukup besar. Yang terakhir CV 35%, di mana kualitas pelayanan inkonsisten. Solusi bisnis yang bisa diterapkan yaitu tambah 1 kasir saat jam sibuk. Yang kedua, gunakan sistem self-service payment untuk pembayaran non-tunai. Yang ketiga, atur rotasi karyawan agar tidak terjadi bottleneck. Kesimpulan studi kasus. Komponen mean yaitu 340,5 detik. Kemudian 325 detik. Modus tidak ada. Varians 14.747. Standar deviasi 121,4 detik. CV yaitu 35,6%. Manajemen dapat menggunakan hasil pemusatan dan penyebaran data untuk mengevaluasi kapasitas kasir dan meningkatkan kualitas layanan untuk pelanggan. Baik, untuk selanjutnya ada kasus penjualan outlet Crazy Rich Banana, yaitu di mana statistiknya menggunakan analisis penjualan mingguan. Sumbernya laporan studi operasional yang menganalisis pola distribusi penjualan outlet. Contoh analisis week to week pada outlet Crazy Rich Banana, melaporkan data-data dan simpangan baku penjualan mingguan MIS. Untuk 1 minggu dilaporkan mean sama dengan 274 dan simpangan laku sama dengan 104. Dokumen laporan yang membahas simulasi atau analisis distribusi penjualan outlet. Permasalahan bisnisnya di mana manajer ingin mengetahui apakah variasi penjualan terlalu besar sehingga perlu tindakan dalam kurung miss promosi atau pengaturan stok. Kemudian minggu-minggu mana yang dianggap normal, waspada atau outlier dalam kurung untuk staffing dan stok.
Ukuran yang dipakai yaitu di mana meannya atau rata-rata sama dengan 274 unit per penjualan yang dilaporkan. Simpangan bakunya sama dengan 104 yang dilaporkan. Koefisien variasi sama dengan simpangan baku dibagi mean sama dengan ukuran relatif variasi. Batas kontrol sederhana di mana mean kurang lebih 1 simpangan baku dan mean kurang lebih 2 simpangan baku. Z mean score untuk mengukur seberapa jauh suatu observasi dari rata-rata. Dan selanjutnya ada perhitungan di mana menggunakan nilai yang dilaporkan. Di sini perhitungan ringkasan dan juga menunjukkan contoh observasi hipotesis untuk menjelaskan cara interpretasi, di mana tabel interaktif ditampilkan untuk memudahkan. Ringkasan hasil, di mana nilai yang digunakan berasal dari sumber laporan sebelumnya ya, di mana mean sama dengan 274, simpangan baku sama dengan 104, koefisien variasi atau CP sama dengan 0,38 atau 38%, di mana variasi relatif cukup besar. Artinya simpangan baku lebih besar dari 0,3 sering dianggap moderat tinggi dalam konteks operasional retail. Batas lebih kurang 1 simpangan baku dibagi 170,378 dan batas lebih kurang 2 simpangan baku dibagi 66,482. Kemudian contoh observasi atau hipotesis dan klasifikasinya, di mana ini bukan data asli dari studi, hanya demonya. Observasi 150 Z rata-rata minus 1,15, di mana berada di luar minus 1 simpangan baku tapi dalam minus 2 simpangan baku. Artinya dalam kondisi waspada. Observasi 274 Z sama dengan 0 dikatakan normal. Kemudian observasi yang ketiga 400 atau Z rata-rata 1,23, di mana itu melebihi lebih 1 simpangan baku tetapi kurang lebih 2 simpangan baku, artinya waspada. Di mana bisa dilihat tabel interaktif contoh yang ditampilkan berisi observasi, contoh Z mean score dan kategori. Untuk yang terakhir mungkin ada rekomendasi bisnis praktis berdasarkan analisis. 1. Jika banyak minggu berada di luar lebih kurang 1 simpangan baku, maka pertimbangkan tindakan seperti promosi atau penyesuaian jam kerja. Lakukan pemantauan kontrol chart, Miss-R chart atau X-mean chart untuk mendeteksi perubahan tren. Periksa penyebab outlier, event marketing, gangguan pasokan atau cuaca. Sumber laporan yang memuat ringkasan mean atau simpangan baku pada analisis outlet, dokumen analisis penjualan, Crazy Rich Banana. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.